Ini lagi panas bang, matahari bang. Yang jelas matahari tidak pernah ingkar janji, itu yang benarnya kan. Wah, ini udah mulai ngegas ini. Abang salah satu kandidat wali kotanya itu siapa yang abang udah ini? Yang jelas begini, kandidat wali kota itu yang mendaftar di partai yang minta untuk jadi wakil itu. Nah itu kira-kira. Enggak, maksud saya apa Benny Suwarto, Dedi Black, atau Ustadz Dani Hamdani? Kalau Ustadz Dani infonya kan dengan Sui kan. Wah, macam tidak tahu ini. Ya, saya tahu, siapa tahu bisa berubah lah. Saya akan siap ketika memang Lembak siap. Tapi ketika Lembak tidak siap, saya tidak mau. Ya, itu agak nakal dikit bang. Coba. Kira-kira bisa gak yang nyalon dari PAN itu nanti abang? Iya itu tadi. Politik ini kan dinamis. Itu tadi. Kata orang sebelum janur kuning itu apa? Melambai di depan rumah. Kita tidak tahu. Nah kalau bicara kader, saya kader PAN. Sampai hari ini kader PAN. Sampai hari ini. Iya. Nah kalau soal itu kita tidak tahu. Ini kan rahasia Tuhan, kita tidak tahu kan? Iya kan? Tepi jurang dia ini tuh. Itu. Mana tahunya kawan berubah pikiran ya kan? Berkeringat apa bang? Iya. Saya kan lama pak. Enggak beda dulu bang. Nah, Ngopi dulu. Ya, abis ini matikan HP. tidak tahu besok berubah, besok tuh KWK dan itu sering terjadi. Tapi seandainya abang nggak jadi nanti, nggak jadi tetap dipandang. Kalau soal berpartai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Times podcast yang gaspol. oh itu ya, Gitu. ada gaspol. Gaspol Ya. bang. Jadi bahasannya ngegas bang di sini. Oh itu ya. Tidak ada ini ya. Ada slow-slow lagi, Iya, ya. remnya belum kata Belum. Bang Pacul ya. Kita sesuai jadwal ya. Akhirnya berjumpa dengan kemarin Ketua DPRD Kepahyang, Bang Windra. Sekarang Ketua DPRD Kota Bengkulu, Bang Supriyanto. Kalau kami biasa manggilnya Bang Yanto. Bang Yanto. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ngapo pana apa? Matahari biasanya sinarnya sejuk apa ini gitu kan? Nggak ada. Ini lagi panas Bang matahari Bang. Yang jelas matahari tidak pernah ingkar janji, itu yang benarnya kan. Wah, ini udah mulai ngegas ini. Langsung pol gak? Udah kawan. Seharusnya Seharusnya matahari tidak pernah ingkar janji. Seharusnya matahari tidak pernah ingkar janji. Terus menyinari Bang ya. Ya, Terbitnya dari barat. tetap dari timur. Oh dari dari timur. timur. Kalau dari barat kiamat gitu. Oh iya. Oh berarti sedang kiamat. Matahari yang Belum lah. oh belum. Belum. Masih kadar matahari. Nah ini yang mau kita tanyakan ini kan. Ada apa dengan matahari? Bang Supriyanto. Iya. Ini kita biasanya beliau ini belum nampak mau nyalon kemana apa nih, kita nanyakan ke situ nanti. Iya. Ya toh ya. Tapi karena beliau ini belum ada deklarasi, belum ada ini, jadi kita belum kenalan ini dulu. Ya. Tapi kita bicara di sini soal kemarin berita banyak itu Bang. Kabarnya Bang mau mundur dari matahari. Oh, gitu kan bahasa media. Oh bahasa media. Bahasa media lah. Bahasa Iya. ini begitu. Beredar luas ya. Ini lagi obrolan politik ya. Retorikanya tingkat tinggi. Iya nih Bang. Yang jelas begini, kemarin kan saya sempat ditanya oleh kawan-kawan rencana pencalonan. Ya kan? Oke. Saya sampaikan bahwa sebenarnya ketika saya tidak maksimal di dapil selebar Kampung Melayu terakhir kemarin, itu pertanda bahwa saya sebenarnya ingin mundur dari dunia politik kan begitu. Oh iya, dulu sempat abang katanya nggak mau lagi di politik ya. Ya, jadi akhir-akhir ini ada beberapa
partai. yang meminta saya untuk maju kan. Untuk Hmm. maju. Dan ada beberapa tokoh lembak juga mendorong saya untuk maju. Jadi ketika kawan bertanya apakah saya mundur dari PAN, saya jawab begini, ketika misalnya memang saya ditakdir untuk maju dan saya direkom oleh partai di luar Partai Amanat Nasional, tentu mereka kan punya kesepakatan juga kan. Iya, iya. Ya, ada nilai tawar bahwa saya harus bergabung ke partai yang mengusung itu. Oh. Secara otomatis ya kan. Kalau saya bergabung dengan partai lain tidak mungkin KTA saya 2 kan gitu. Itu mungkin. Emang KTA Abang 2? Saat ini 1. 1 ya. Oh. Bentar lagi 2. Partai Amanat Nasional. Tidak bisa 2. Oh, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Itu bisa agak lebih digas lagi nggak Bang? Partai mana aja yang kabarnya akan menarik Abang ini? Kalau kemarin cukup banyak lah, cuman sekarang ini kan politiknya kayaknya mulai agak agak susah diprediksi, namanya dunia politik kan. Iya, iya. Dunia politik ini kan dinamis kan. Dinamis ya. Yang jelas tokoh partai itu ada sekitar 2-3 tokoh partai lah yang meminta saya, cuman tidak perlu saya sebutkan partainya kan. Iya, iya. Meminta saya untuk menjadi wakil salah satu kandidat wali kota kan begitu. Nah, Abang salah satu kandidat wali kotanya itu siapa yang Abang udah ini? Yang jelas begini, kandidat wali kota itu yang mendaftar di partai yang minta saya untuk jadi wakil itu. Nah, itu kira-kira. Oh, Beni Soeharto? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Infonya ke situ, Bang. Infonya ke situ. Infonya. Tapi Kemarin selain itu kan yang ada ini santer. juga tuh. Yang santer ya, yang Namanya santer. juga info. Kan? Info itu kan belum pasti. Iya. Kan begitu. Daddy Black? Daddy Black nampak sudah ada cewek di sebelahnya itu. Agi anak Pak Gusri, rasanya nggak mungkin juga. Emang aginya di Bengkulu? Kurang tahu kita. Oh, kurang tahu. Kurang tahu. Nggak, soalnya saya dengar kabar aginya nggak di sini gitu. Oh, begitu. Itu kan soal lain. Soal lain, Bang, ya. Pilkada ini kan dilaksanakan tanggal 27 November, masih lama. Masih lama, Pendaftaran ya. pun 27 Agustus kan. Masih banyak kesempatan, Bang. Sampai Ya. 29. Iya, iya. Kalau Ustadz Dhani Hamdani? Bagus. Kenapa? Oh, bagus. Iya. Enggak, maksud saya apa Beni Soeharto, Daddy Black, atau Ustadz Dhani Hamdani? Kalau Ustadz Dhani infonya kan dengan Sui kan. Sui. Wah, macam tidak tahu ini. Ya, saya tahu, Iya. siapa tahu bisa berubah lah. Kita tidak tahu, itu tadi saya bilang bahwa politik ini dinamis kan begitu. Iya, iya, iya. Termasuk PAN sendiri kan. Kita Tapi belum tahu. seandainya Abang nggak jadi nanti, nggak jadi tetap di PAN berarti. Kalau soal berpartai, yang jelas saya berakhir di 21 Agustus ya kan. Iya, iya. Nah, ke depan terserah partainya kita masih mau dipakai atau tidak kan gitu. Oh. Ya kan? Tuh. Sejauh ini dengan isu yang berkembang, ada nggak yang marah sama Bang? Apa misalnya, wah kok Bang Yanto kok ini gitu? Ya. Kalau marah belum, tapi minta klarifikasi ya kan gitu. Dapat SP, Bang. Apa Ya. tuh? Jawaban Abang klarifikasinya apa tuh? Itu tadi saya bilang bahwa itu bahasa media, saya bilang kan begitu. Oh, Ya kan? iya. Benar Anda ingin mundur. Saya bilang begini, ketika memang saya nanti andai kata mendapatkan rekomendasi dari salah satu partai, tentu mereka bersyarat. Partai itu bersyarat bahwa saya harus menjadi kader partai mereka begitu. Secara otomatis itu tadi, kan begitu. Tapi kalau rekom itu tidak jatuh ke saya, ya tentu sampai hari ini saya masih kader PAN kan begitu. Oke. Kemarin udah dapat SP belum, Bang? Sejauh ini belum pernah saya dapat SP. Ya kan? belum pernah. Sejauh ini belum pernah saya dapat SP. Belum pernah dapat Belum SP. pernah dapat Kekalu SP kan, dari Bang. Partai Amanat Habis Nasional. muncul berita Ya. itu langsung Belum disusul ada. SP kan. Belum. Belum ya. Belum ada SP. Nggak seperti nasibnya Kakak Jodoh. Nah, kurang tahu itu kan partainya beda ya kan. Oh, nggak ngerti ya. Partainya beda. Dan dia memang sudah terang-terangan Ya. ketika kandidat dari Golkar itu ada, dia apa istilahnya membantu yang lain, tentu wajar kalau partai memberi SP. Kalau saya kan belum ada kemana-mana nih. Belum ada kurang. Iya. Ini ceritanya Bang. Ceritanya ya sebelum pileg kemarin yang saya dengar betul bahwa ada informasi yang saya dapat bahwa Bang Yanto itu nggak akan maju di legislatif lagi. Bukan begitu, saya klarifikasi. Oke. Karena Nggak, tapi saya tambahin dulu Bang. Oh, boleh. Karena tidak maju legislatif tapi akan maju untuk eksekutif.
Itu tidak benar. Itu nggak benar. Itu tidak benar. Jadi 2019 dulu, Oke. ketika kita menyusun caleg, khususnya dapil selebar Kampung Melayu, di situ banyak kader yang mau ikut. Salah satunya Abrianto, kemudian anaknya Uyun, ya kan. Mereka kader PAN semua. Ya. Nah, pada waktu itu saya sampaikan dengan mereka, saat ini kita ingin mencari kursi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Mencari kursi ini butuh yang siap betul, ya kan? Baik modal pergaulan maupun finansial. Oleh sebab itu, saya sampaikan dengan kawan-kawan, mundur dulu. Jangan dulu calon. Kita cari calon yang memang bisa mendulang suara lebih banyak lah ya. Nah, jadi mereka mundur dan saya berjanji pada waktu itu. Dan saya pastikan ketika saya duduk nanti, saya cukup 1 periode di dapil yang sama. Di tingkat 2 periode di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Selebar Kampung Melayu berarti kan. Cukup 1 periode, itu jelas. Janji saya jelas. Dan pada waktu itu saya juga pastikan dengan kawan-kawan, bergeraklah semaksimal mungkin. Ya. Dan saya sebagai sekretaris DPD PAN Kota pada waktu itu menjamin bahwa tidak akan ada pergeseran 1 suara pun pada waktu itu. Maksimal. Jadi alhamdulillah PAN dari 4 kursi jadi 7 kursi. Jadi Itu juga semangat kawan-kawan mungkin karena ingin memperebutkan ketua DPR itu kan. Ya. Karena PAN punya persyaratan khusus lah yang jadi ketua DPR adalah peraih suara terbanyak. Itu yang buat kawan-kawan berlomba kan. Ya. Makanya ketika 2019 itu saya sudah janji seperti itu. Dan sekarang saya tepati janji itu. Nah, kemarin saya tetap maju di pileg. Saya minta untuk ke DPR RI. DPR RI. Iya, syarat-syarat lengkap itu, sudah lengkap. Saya sudah mengikuti sekolah politik, waktu itu diikuti oleh 6 peserta. 6 peserta, dari 6 peserta itu kami lolos 3 orang. Saya, Ibu Dewa Koryati, dan Pak Ahmad Hasan. Dan sudah dipastikan bahwa saya masuk salah satu dari 4 calon itu seharusnya. Waktu itu baru dapat 3, kami bertiga itu. Makanya saya diminta untuk segera membentuk saksi, mencari saksi. Sudah saya cari saksi kan sekitar hampir 1000-an di kota ini. Kemudian saya disuruh untuk bentuk tim. Saya sudah bentuk tim sampai ke PUT, saya sudah bentuk. Sudah saya hubungi kawan-kawan di daerah lain, Bengkulu Utara, Benteng, termasuk di Seluma. Kawan-kawan sudah saya sampaikan bahwa rencana saya maju DPR RI. Ya kan? Nah, ketika DPP konfirmasi soal syarat menyarat, saya tanya lagi, apakah betul nama saya ini bakal masuk? Oh bang, masuk katanya. Abang udah masuk 3 besar. Oke, kalau begitu saya siapkan syaratnya. Seluruh syarat lengkap. Lengkap. Dan saya sampaikan ke DPP, tapi ternyata nama saya tidak diinput-input. Ya. Setelah saya tanyakan, mereka minta saya konfirmasi langsung dengan Ketua KPKN, Yandri Susanto. Ketika saya konfirmasi dengan Bung Yandri, dia sampaikan ada inilah yang belum membolehkan saya untuk maju di DPR RI. Ini itu tapi tidak perlu disebut kok. Tapi rahasia itu, ya. Yang belum menyuruh untuk maju ke sana. Jadi pilihannya waktu itu, silakan Anda pilih DPRD provinsi, dapil Benteng Utara atau kota. Saya sekali lagi tegaskan bahwa saya adalah orang yang komit dengan kata-kata. Saya sudah pernah kumpul dengan kawan-kawan di Pagar Dewa, khusus di Lembah. Saya sampaikan bahwa saya pastikan, waktu itu saya dorong Cik Den untuk maju provinsi kan, di Lembah. Saya pastikan Cik, kalau saya tidak bakal ganggu Cik. Termasuk di dalam PAN itu sendiri. Saya sampaikan dengan kawan kita dari Pak Esler dan Tengku Zulkarnain, kalau andai kata nanti saya gagal DPR RI, saya pastikan saya tidak akan ganggu Anda di dapil kota. Silakan berjuang. Saya biarlah di dapil Benteng Utara. Karena saya sudah janji dengan Dempo, dengan Tengku, dengan Cik Dan sendiri. Tuh. Bahwa saya tidak akan ganggu mereka kan. Makanya pilihannya Benteng Utara. Tahu-tahu di detik terakhir nama saya hilang dari dapil Benteng Utara. Setelah ditelusuri, ternyata nama saya itu ada di dapil Selebar Kampung Melayu. Sementara dulu abang pernah janji. Iya betul.
Saya sampaikan dengan mereka, yang bicara ini mulut, Ya. bukan buntut. Nah itu. Saya ini komitmen dengan kata-kata. Saya sampaikan dengan kawan-kawan yang di berapa itu ada ngomong ini rugi, kamu masih punya kesempatan. Ya. Ya kan? Saya bilang ini bukan soal kesempatan. Ini bukan soal kesempatan. Kalau bicara kesempatan, tentu kesempatan saya ada, peluang saya besar, ya kan? Karena saya adalah peraih suara terbanyak, 4.568 suara saya di Selebar Kampung Melayu. Ya kan? Kemungkinan besar kalau saya maju lagi, insya Allah saya masih bisa dapat suara, bisa jadi di atas 4.568 itu. Bisa jadi saya bisa meraih suara 5.000. Kesempatan saya untuk menjadi ketua DPRD 5 tahun ke depan, 1 periode lagi itu besar sekali. Ya. Tapi ini bicara komitmen, Ya. ya kan? Bahwa saya sudah sampaikan cukup 1 periode. Itu tadi yang bicara ini mulut saya. Saya berusaha untuk menjaga komitmen itu. Makanya saya tidak sama sekali tidak gerak. Itu. Jadi bukan tidak mencalon sebenarnya kemarin. Cuma memang mungkin Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik ya. Ya. Kan itu. Kita tidak usah nyalakan siapa-siapa kan. Ya kan? Iya. Nah, itu. Abang nggak gerakkan mesin partai waktu itu? Mesin bukan mesin partai, mesin abang untuk memenangkan di pileg kemarin. Tidak, sama sekali tidak. Oh. Karena tidak ada yang minta kan. Caleg provinsi tidak minta, DPR RI tidak minta. Saya sendiri ya memang saya sudah berniat untuk tidak lagi kan. Iya. Di dapil sama. Walaupun abang udah tercantum resmi di situ kan. Betul. Itu ceritanya. Nah ini bang, pertanyaannya lagi bang. Sekarang ada desas-desus, itu tadi abang mengakui sendiri bahwa memang ada tokoh-tokoh yang mengajak abang untuk bergabung untuk nyalon pilwakot. Itu bentuk kekecewaan atau apa? Tidak. Saya sama sekali tidak pernah kecewa dengan partai. Ya. Yang jelas begini, secara pribadi, sebagai kader partai, sebagai insan manusia lah kan, yang menyadari betul bahwa segala sesuatu ini ada yang ngatur ya. Saya sudah bersyukur. Saya seorang anak kampung lah kan, ya kan? Anak bapak saya cuman bengkel sepeda pekerjaannya dulu, bisa sampai menjadi ketua DPRD kota. Ini prestasi yang luar biasa. Iya. Ya kan? Ya, betul. Sudah luar biasa itu. Saya di PAN dari tahun 98. Dari 98. Itu udah Kalau ada kepengurusan 98 sampai 2005 saya ketua ranting. Ya. Ketua ranting PAN Bogor. 2005 sampai 2010 saya waka 6 DPD PAN Kota. 2010-2015 saya waka 1 DPD PAN Kota. 2015 sampai 2020 saya sekretaris DPD PAN Kota. Kan begitu. Nah sekarang saya waka 1 ada sebentar. Kemudian dijadikan dinaikkan makanya. Jadi waka 8. Nah, ya kan dari 1 ke 8 kan jauh ya, naik kan. Nah, itu. Di PAN, tapi masih wakil ketua di DPD PAN provinsi. Nah, kalau caleg saya dari 2004. Dari 2004 Ya, caleg ya. 2004 saya caleg. Waktu itu masih sistem nomor urut. Saya nomor 6 dari 6 caleg. Oh. Alhamdulillah saya maksimal bergerak dapatnya 112 suara waktu itu. 2004. Kemudian 2009 calon lagi nomor 2. Ya kan di bawahnya Zainal masih nomor urut juga. Tapi di detik terakhir kan akhirnya suara terbanyak juga kan. Iya. Nah, saya dapat suara 461 kalau tidak salah. Jadi waktu itu yang jadi Haji Adahar. Oh. Nah, yang nomor 4. Nah, kemudian 2014 calon lagi. Sudah nomor 1. Tapi suaranya nomor 2, kalah dengan Bung Tengku. Kalah 168 suara, tapi suara saya waktu itu sudah 1412. Nah, 2019 kemarin calon lagi, alhamdulillah saya dapat suara 4560. Jadi setiap kali mencalon tuh suara saya tuh 3 kali lipat nah ya, 3 kali lipat. Naik terus gitu ya. Gitu. Nah, karena ada perjanjian suara terbanyak, makanya saya sebagai ketua DPR maka jadi ketua DPR. Ya. Sebenarnya kalau bicara struktur partai,
posisi saya adalah sekretaris. Ketua kami Mardianti jadi waktu itu. Struktur partai beliau berhak. Ya. Dari segi pengalaman tentu yang berhak itu adalah Tengku Zulkarnain. Ya. Karena beliau pernah jadi pimpinan sebelumnya. Ya. Tapi karena bicara suara terbanyak, tidak ada pilihan pada waktu itu. Memang saya peraih suara terbanyak. Selisih yang paling dekat dengan saya waktu itu 1.900 lebih atau 2.000 dengan Haja Mardianti. Ya waktu itu perolehannya 2.600. Kurang setengah dari abang. Ya. Betul. Kurang setengah 4.000. Oke. Tapi bener nggak? Boleh ngopi? Ngopi dulu bang gitu. Biar nggak tegang dikit. Iya. Masih panas mataharinya ini. Bener nggak ada niatan abang untuk 2024 ini maju pilwakot? Saya tegaskan dari awal bahwa saya tawarannya sudah lama sekali. Tawaran itu Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Bahkan itu semenjak sebelum pileg. Selesai pileg persis sudah ada tawaran untuk maju. Dari internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal juga. 3 partai yang pasti ya. Ya. Ada 1 partai yang nawari, cuman saya belum memberi respon waktu itu. Kemudian 2 partai ini terus mendorong saya dan itu pun belum saya respon. Tapi terakhir karena banyak dorongan dari tokoh-tokoh lembah dan partai, saya berpikir anak kesombongan kita ini. Orang lain itu minta, kita diminta. Tidak juga galak gitu kan. Iya, iya. Cuman waktu itu saya sampaikan dengan mereka ini, sebenarnya secara pribadi saya belum siap. Maksudnya ada beberapa inilah yang perlu disiap ini kan. Iya. Yang disiapkan ini kan banyak. Ya Iya. kan? Ada beberapa hal yang saya belum siap. Tapi karena menghargai keinginan kawan-kawan dan tokoh-tokoh lembah, oke. Nah kemarin sempat saya ngobrol dengan beberapa tokoh lembah, saya sampaikan ke mereka. Saya akan siap ketika memang Lembak siap. Tapi ketika Lembak tidak siap, saya tidak mau. Ya. Karena begini, prinsip satu, ketika Supriyanto ini kalah, itu tadi saya sampaikan. Berkali-kali kalah pun itu hal yang biasa bagi Supriyanto secara pribadi. Oh, dari 2004 sampai Ya, 2019. tapi ketika misalnya saya didorong oleh kesukuan, bukan bicara suku SME ini kan, Iya, bukan iya. bicara suku SME. Tapi ketika suku ini mendorong untuk maju, mewakili suku, ini tentu perlu kita pertimbangkan masa-masa. Ya. Ya kan? Makanya saya perlu kesepakatan dengan tokoh-tokoh lembah. Siap tidak untuk kita bersatu. Ya. Karena ini bukan soal harga diri saya sebagai Supriyantonya. Tapi ini harga diri suku kami. Suku kami adalah suku yang termasuk besar Iya, di iya. Kota Bengkulu ini. Bengkulu. Kami menguasai 30% suara. Ya. Nah kalau saya diusung atas nama suku dan kalah, gimana harga diri suku Lembah ini? Oleh sebab itu saya sampaikan dengan tokoh-tokoh Lembah, apakah siap untuk bersatu? Dan komunikasi terakhir kami, komunikasi terus kawan-kawan tokoh-tokoh Lembah, insya Allah mulai dari yang bawah lah sampai ke level atasnya, mereka siap untuk bersatu. Dan itu. Nah oleh sebab itu karena juga ada dorongan dari beberapa partai, saya katakan siap. Tapi siap dalam tanda kutip ini. Saya ingin tanya dulu dengan calon wali kotanya, kan begitu. Ya. Mau apa Secara enggak, Bang? kebetulan saya belum pernah ngobrol empat mata dengan calon wali kota ini. Saya perlu tanyakan dulu, sekalipun mohon maaf, suku Lembak siap, partai pengusung siap, ibarat kata mendorong saya ini, tapi kalau calonnya belum siap betul, Ya. saya mundur. Karena ini bukan soal harga diri saya, ini soal harga diri. Tapi kalau memang calon itu betul-betul serius, saya siap untuk membantu mencari mendulang suara. Suara. Gitu. Tapi kalau sekedar kita calon aja, jadilah dulu pencaleg baiklah gitu kalah Caleg terus. baik. Calon wali kota kalah ini dalam gitu. Dalam apa ya? Iya. Kalau enggak maju majunya. Majunya. Gitu.
Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung. Iya. Gas-gas nih ya. Oh gaspol ya. Nah, kira-kira itu tidak ada lagi kata ini. Sebab begini, sebab ini terus terang suku udah siap nih, Lembak udah siap betul. Ya, ya. Nah kalau kandidat wali kota tidak siap, ya kita Lembak ini sia-sia perjuangannya. Ya. Kira-kira itu kan. Lembak siap, saya pastikan siap Lembak. Nah, Dengan catatan wali kotanya siap. dengan catatan wali kotanya siap. Nah, kan banyak beredar nih Bang. Ternyata yang kami dengar santer ini yang akan menjadi wali kotanya ini dapat kabar bahwa wakilnya itu beberapa nama, termasuk nama Abang. Tapi ada nama-nama lain yang santer juga Iya. akan dipasangkan dengan yang nyalon wali kota ini. Siapa itu? Yang nyalon itu siapa wali kota? Kita Yang sebut ngurus wali kota siapa? Itu sebut baik gaspol ini nih. Oh iya Nah, gaspol. iya. Benny Suwarto. Iya, berarti ada Pak Rizal atau Pak Katmo. Jadi begini, kita kira-kira belada. Ya. Kami ini anak gadis kira-kira kan. Ya. Anak gadis. Kira-kira saya anak gadis lah kira-kira kan. Ya. Anak gadis. Jadi orang tua ini berniat Ya. yaitu, menjodohkan saya kira-kira kan Oh gitu. dengan seseorang kira-kira kan. Ya. Nah kini pertanyaannya orang tuh ndak ada. Yang ndak nih kan orang tua kita. Oh. Orang tua kita yang dorong nyuruh kawin kayaknya itu kira-kira kan. Nah yang pengantin lanang nih calon mempelai laki-lakinya nih ndak apida. Nah kita juga belum bisa nentukan ndak apida karena belum pernah nengok, ibarat kata belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol dengan calon itu. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Iyalah ngobrol empat mata lah kira-kira kalau ketemu say hello ada lah kan. Ada, Tapi betul. yang ngobrol betul empat mata dari hati ke hati belum pernah kan. Oh. Itu kira-kira. Nah tapi kalau calon mempelai yang lain sudah kalau ketemu empat mata dia, baik Pak Rizal maupun Pak Katmo tadi kira-kira kayak itu kan. Nah kalau saya secara pribadi belum pernah yang ngobrol empat mata dengan kandidat ini. Makanya saya cek tadi ketika Lembak siap pun kalau kandidatnya tidak siap dan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, kelak dulu. Saya belum tentu enggak juga kira-kira kayak itu. Karena saya pada prinsip saya tegaskan di sini, saya tidak berambisi. Saya tidak minta. Saya tidak minta jabatan ini. Dan saya tidak berambisi dengan jabatan ini. Tapi abang dijodohkan sama Kalau orang-orang tua tadi. kira-kira, maksud saya begini ya. Heeh. Kalau kira-kira kita tidak bakal sepemahaman dengan calon Ya. wali kota itu untuk apa? Ya. Apa dulu niat kita nih kira-kira? Ya. Apa visi misi kita nih? Kira-kira kan? Apa tujuan kita nak jadi ini? Nak jadi apa? Ya. Apa sekadar nak ngambil kekuasaan itu ya kira-kira? Oh tegak saya wali kota, kemana-mana dihormati orang kira-kira. Sekadar itu ya. Untuk apa? Untuk apa, ya? Untuk apa? Nggak usah. Tapi kalau sepakat, kalau jadi cak ini yang bakal kita kerjakan, ini bakal kita kerjakan, ini bakal kita kerjakan. Jadi, karena saya ini adalah pribumi, iya kan? Iya. Ada beban terhadap warga masyarakat Kota Bengkulu ini ketika kita jadi itu cuma jadi-jadi, tidak ada hasil apa-apa. Iya. Ada beban moral di sini, kecil itu. Tapi kalau lo ngobrol dengan calon nih dan sepakat, oke saya siap. Sampai sejauh ini agenda itu ada nggak, Bang? Belum ada. Jangan Makanya habis saya- dari sini, Bang. Nah, makanya saya kece dengan kawan-kawan. Kalau saya berambisi saya ngejar kan, mau Iya. calon teman ini tak ada, saya ngejar tak boleh. Oh, Tidak tidak ada. dipertemukan. Maju, tidak Itu juga tidak salah. sudah. Saya kece. Jadi alhamdulillah, tidak jadi juga alhamdulillah. Kenapa saya kece jadi alhamdulillah, tidak jadi alhamdulillah? Jadi alhamdulillah. Mungkin inilah jalan bagi kita nak ngabdi ke masyarakat Kota Bengkulu ini, menjadikan Kota Bengkulu lebih baik ke depan. Kira-kira gitu. Tidak jadi alhamdulillah. Berarti saya suruh ke kebun merah, suruh tenang pikiran, tak banyak ini lagi. Kira-kira kan itu. Ya dah. Karena yang paling penting dalam hidupnya apa? Pertama adalah kesehatan. Ya. Kedua adalah ketenangan. Bukan jabatan dan harto sana. Iya, Untuk iya. apa jabatan kalau palak itu pening? Iya. Untuk apa harto itu kalau bakal saru kelaknya? Untuk apa? Kira-kira aja itu. Tidak usah. Tuh. Maka saya kecek berkali-kali. Saya tidak berambisi. Saya tidak pernah minta-minta. Ya. Saya diminta. Diminta itu pun saya mikirnya panjang nih mikirnya tuh. Nah saya hendak ketika memang calon wali kota ini sama pemikiran dengan saya. Pikirannya ya.
Nah, tapi kalau sekedar nak dapat namo, nak cari harta, berhenti, tidak usah. Kalau cari kaya jangan di Bengkulu ini. APBD kita nak kecil, PAD kita nak kecil. Buaya banyak. Oh, yang bisa kita buat bukan soal buaya, ada buaya. Benar buaya. Bukan itu. Maksud saya begini, ya. Kalau kita nak ngejar kekayaan di sini, ya bukan tempatnya lah, kira-kira itu, bukan tempatnya. Tapi kalau kita betul-betul nak mengabdi, nak membangun Bengkulu ini menjadi lebih baik lah gitu. Tapi dengan catatan memang kalau bisa itu seorang wali kota Bengkulu ini memang pergaulan ke pusatnya itu luas lah, kira-kira jaringannya luas. Ya kan? Supaya apa? Supaya mungkin kita bisa minta lah, carilah jalan istilahnya anggaran-anggaran pusat untuk bantu bangun Bengkulu ini. Kalau mohon maaf kita hanya mengandalkan PAD yang dalam tanda kutip PAD ini kan pajak dan retribusi dari mana? Dari masyarakat, dari rakyat. Itu yang kita besak-besak terus dengan cara merasa rakyat berhenti dulu maksudnya. Ya sepakat kira-kira. Nah itu berhenti. Ini meras rakyat untuk ngayokan kita kira-kira berhenti, maksudnya berhenti. Jadilah dulu. Ini Bang, ada pertanyaan netizen Bang. Sebelum saya lupa tadi. Netizen bilang tadi abang ini kalau maju niatannya untuk maaf kok Bang ya. Aku juga maaf jangan GR dulu yang itu juga. Untuk menghalangi pencalonan yang dari PAN. Oh tidak ada. Menghalangi siapa? Siapa menghalangi? Dihalangi dari mana? Mereka itulah melenggang. Kita yang belum tentu ini. Macam mana kita ngalangi mereka? Mereka udah belayar. Udah belayar, udah bisa belayar. 8, 7 tambah 1, 8. PAN aja lah cukup belayar. Macam mana kita ngalangi mereka? Yang kita nih belum tentu maju. Yang dia lah pasti maju. Lah pasti belayar dia tuh, kursinya lah cukup, perahunya lah cukup. Iya kan? 8 kursi. Apa yang dikatakan saya yang ngalangi mereka? Mana pajak? Kecuali saya yang ketua partai. Iya kan? Betul. Mereka baru punya 6, saya punya 1 misalnya. Saya tidak ngasih ya, itu saya ngalangi. Saya ketua partai bukan. Ya kan? Tidak bisa saya ngalangi mereka itu, tidak bisa. Iko agak nakal dikit Bang. Kira-kira bisa gak yang nyalon dari PAN itu nanti abang? Iya itu tadi. Politik ini kan dinamis. Itu kata orang sebelum janur kuning itu melambai di depan rumah. Kita tidak tahu. Pengumuman pendaftaran itu kalau salah saya 24 sampai 27 ya. 27, 28, 27, 29 pendaftarannya. Pengumumannya 24, 27. Oke. Ya kan? Iya. Pendaftarannya 27, 29. Nah sebelum B1 KWK itu sampai ke situ. Segala sesuatunya bisa berubah. Ya kita tidak tahu. Mam, kalau cerita kader, ini saya kader PAN ini. Panas saya Bang. Bahkan saya lebih senior dari Helmi Hasan. Helmi Hasan itu masuk PAN tahun 2002. Saya 98. 98. Iya. Pas zaman reformasi itu ya. Apalagi dengan yang sekarang ini. Tahun 2000 berapa dia baru bergabung dengan PAN? Ya kan begitu. Setelah Pilgub oleh salahku. Kalau bicara kader, saya kader PAN. Dari awal berdirinya PAN. Saya merintis dari bawah sekali. Dari ketua ranting saya merintis. Nah kalau bicara kader, saya kader PAN. Sampai hari ini kader PAN. Sampai hari ini. Iya. Nah kalau soal itu kita tidak tahu. Ini kan rahasia Tuhan, kita tidak tahu kan? Iya kan? Tepi jurang yang ini tuh. Gitu. Mana tahunya kawan berubah pikiran ya kan? Berkeringat apa Bang? Iya. Saya kan lama Pak. Enggak beda loh Bang. Nah, Enggak beda. Abis ini matikan HP. Tidak tahu. Besok berubah, besok KWK dan itu sering terjadi. Biasa terjadi yang kayak itu. Iya kan? Lah sama cak kita misalnya tunangan ada yang batal. Ada yang batal ya. Lah iya kira-kira kan kayak itu. Kalau tidak aduk soyain situ kan. Yang mungkin kira-kira kan kayak itu kita tidak tahu, mana tahu. Ya kan? Itulah politik dinamis ya. Lah iya dinamis. Jangan bawa perasaannya di politik, yang bapernya. Santai. Slow. Bawa happy. Bawa happy. Bawa riang gembira ya Bang. Tegas manusia ini ya kan. Kalau memang punya keinginan, ada berusaha semaksimal mungkin
sudah itu berdoa. Setelah itu serahkan yang di atas, iya kan? Yang punya kuasa itu yang di atas, membolak-balik hati kita manusia banyak kan, kira-kira kan itu. Dan politik ini tidak ada kata kawan sejati, musuh sejati, tidak ada. Apalagi selama ini kami berkawan baik, tidak ada persoalan kan? Nah, kira-kira kan itu. Dah lah nampaknya kurang gerakan ini. Coba awak dulu katanya. Nah, kan siapa tahu? Kita tidak tahu. Bang Yanto ini orangnya pendiam, senyum aja ketemu orang ya kan. Aku udah nyangko bahasan kita ternyata gaspolian Bang Yanto. Ini edukasi politik ya. Seperti Bang Yanto bilang tadi, politik itu tidak ada kawan yang abadi. Pun musuh tidak ada yang Abadi. Tapi politik itu jangan baper ya Bang ya. Politik itu riang gembira betul. Iya betul. Yang penting luruskan dulu niat. Luruskan dulu. Ya, yang punya keinginan luruskan niat. Niat bahwa kita niat maju ini untuk menjadikan kota Bengkulu ini lebih baik. Titik. Ya. Tidak usah pakai koma lagi. Jangan pakai koma lagi. Niatnya itu sudah. Niatnya itu. Kira-kira itu. Nah, nyari kalau jadi ini APBD-nya kecil. Lah iya Bang. Apa yang nak dene kan? Kalau nak kayo keluar baik. Ya betul. Tapi dengan APBD kecil ini tentu inilah yang kita siasati kan. Tantangan itu tantangan ya kan. Tentu mungkin kita berpikir jangan naikkan PAD, tapi dalam artian dalam tanda kutip maksud saya jangan PAD yang memang sasarannya masyarakat lah kira-kira ya. Kalau bisa ke lain-lain lah yang bisa kita ambil, misalnya mungkin dana bagi hasil lah. Mungkin kan daerah sekitar kita kan tambang-tambang, kalau mungkin ada celah-celah di situ. Celah-celah di situ. Mungkin dana dari pusat, dana apalah, dak segala macam lah mungkin ya kan. Bisa ditarik Melalui proposal-proposal gitu, nengok kondisi di lapangan ini. Ya, mungkin pemerintah pusat juga bisa mengerti dengan kondisi itu. Siapa tahu bantuan tuh mungkin itu kan. Yo, artinya kan abang selama menjadi ketua DPRD kota itu tadi lah sejalan nih sama eksekutifnya gitu kan. Ini nah kalau ya, kalau abang betul jadi eksekutif, abang nak apakan kota Bengkulu ini? Ini yang jelas. Yang pertama sekali itu yang perlu kita pikir itu SDM. Sumber daya manusia. Oh. Nah bicara sumber daya manusia itu tentu kita dari awal dulu, dari bawah betul. Dari bawah betul. Dari SD, SMP-nya. Ini kita siapkan kira-kira. Pendidikan disiapkan. Jadi kalau saya sepakat, saya kecek dengan ini kan kawan-kawan. Kalau pertama sekali itu yang kita bangun itu adalah infrastruktur untuk sekolah. Ini kan jadi ketika tahun ajaran baru kan berebut, nggak di sana. Karena apa? Karena memang kualitas sekolahnya beda. Makanya berebut kalau situ kan. Coba kalau di Samurato kan kualitas sekolah, ya. infrastrukturnya sama, tenaga pendidiknya sama. Mungkin murid kan tidak kejar-kejaran ke sekolah favorit kan. Segalanya lah jadi favorit sekolah di Bengkulu nih. Nah, ke SMP 1 nah kira-kira kayak itu. Nah itu paling penting. Jadi tidak pening pala kita menghadapi itu. Kalau segalanya lah bagus. Jadi baik pendidiknya, infrastrukturnya ini betul-betul ditata lagi. Ya, dikasih ya. Infrastruktur yang kita bangun dengan bagus, tenaga pendidiknya mungkin dikasih apa lagi ya, tambahan pelatihan supaya lebih bagus lagi. Itu ya, itu yang paling penting. Kemudian apa lagi Bang? Ya peningkatan ekonomi ya, masyarakat ini kira-kira begitu. Kita kan ada Bank BPR Spadila di situ ya. Nah maksud saya BPR Spadila itu betul-betul konsennya di samping memang kini tuh bang fokus ke tenaga honorer, kan, ya kan? Nah saya sempat sampaikan direktur BPR Spadila ke depan itu coba kita mulai menjangkau UMKM lah kira-kira. Menjangkau UMKM ya. Yang kira-kira memang mereka bisa berkembang lah kira-kira itu kan, bisa lebih maju. Ya kan, tuh. Jadi tapi saya kecek jangan pula tanpa jaminan sama sekali. Karena saya masih ragu saya kecek dengan masyarakat kita nih, kadang-kadang dianggap kalau tidak ada jaminannya katanya biasa duit pemerintah katanya. Nah
Kalau kita jadi masalah di kemudian hari, saya kira kan itu. Kecuali memang dia lah bisa terbukti lah mereka komit ya dapat. Dan punya usaha yang memang berkembang ya. Tuh gitu kan. Nah sudah itu kan Cak Man meningkatkan PAD di Kota Bengkulu ini. Ya. Saya tertarik dengan pariwisata. Pariwisata. Ya, pariwisata kita di Bengkulu kan lengkap. Saya sampai bicara dengan Kementerian Pariwisata. Nah tapi memang karena ranahnya di provinsi, nah di sini harus dibangun komunikasi yang baik antar kota dan provinsi ini. Karena provinsi ini adalah ya wakilnya pemerintah pusat. Ya, ya. Nah Pantai Panjang sekarang dikuasai provinsi, Danau Dendam provinsi Kunyong, kira-kira itu kan. Tapi ketika wisatanya bagus, wisatanya jalan, wisatanya hidup, siapa yang diuntungkan? Kota. Tentu warga kota kan cak itu. Makanya komunikasi yang baik. Lah kita ikut dorong dari kota nih ke Kementerian Pariwisata. Saya sampaikan di situ. Kota Bengkulu itu unik saya bilangnya. Kota Bengkulu itu ada pantai panjang, panjangnya itu 7 km dengan lebar 500 meter. Potensi ini. Ditambah lagi ada Danau Dendam di tengah kota. Ya. Danau Dendam dengan luasan 559 hektar dengan pembukaan air 68 hektar. Kalau ini dikelola dengan baik, ini menyaingi Bedugul di Bali sekecil. Nah itu. Ya, ya. Belum lagi kita punya wisata sejarah. Iya, Ada Benteng Benteng Mangoro, Mangoro. ada Rumah Soekarno, Masjid Jami, Rumah Fatmawati, sini kira-kira kan itu. Ya. Tuh. Kemudian ada agenda tahunan kayak Tabor juga lah masuk ke nasional. Ya. Ini kan bisa nilai jual gitu kalau kira-kira kan itu. Ya. Nah kalau ini hidup, nah kemudian di tengah Danau Dendam tak sudah itu ada satu anggrek yang langka di dunia. Nah itu anggrek pensil. Nah kalau ini oleh tenaga ahlinya bisa dikembangbiakkan ini kan bisa jadi souvenir gitu ke depan lah kira-kira kan gitu. Nah kalau wisata hidup souvenirnya kan jalan, UMKM jalan berarti kan. Yang kemarin apa kulit lantung segala macam kan jalan, kira-kira itu. Yang makanan-makanan gitu khas Bengkulu mungkin jalan, kira itu. Tuh. Ditambah lagi kita ini kan ditunjang oleh daerah sekitar wisatanya. Mungkin mereka di samping ke Kota Bengkulu, mereka siangnya lari ke Payang, mungkin bunga rafflesia, nengok air terjun ke arah Kepayang segala macam. Tapi balik-balik nginapnya kan di Bengkulu. Pesawatnya kan di Bengkulu. Paling tidak semalam 2 malam nginap Bengkulu. Ini kan nampak ada gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemimpin itu ke depan. Kira-kira kayak itu. Hidup kan ini. Satu lagi yang saya tegaskan itu. Jadi program itu udah usah muluk-muluk nih ya. Kalau saya mau muluk-muluk begini, kalau sini udah berhenti lah. Sudah, nggak usah. Habis launching. Apa lagi kira-kira? Banjir. Nah banjir itu kan bisa kita tengok di atas. Tengok ini. Apa sih persoalan banjirnya kira-kira? Pacak dah kita cari solusinya. Kalau memang ada solusi, fokus kan di situ solusi. Jadi ada persoalan yang selesai ketika kita tidak lagi menjabat. Nah maksud saya gini. Jadi kalau memang ditakdirkan 5 tahun Pak, aduh, woi, alhamdulillah zaman beliau dulu pendidikan eloknya. Alhamdulillah zaman beliau dulu masalah banjir selesai, kira-kira itu kan. Jadilah itu. Untuk apa buat yang tidak berguna nih kira-kira. Yang kira-kira menyentuh dan berkesan di masyarakat. Itu. Kalau soal program pemerintah dari pusat, usah ada yang heboh kan ya. Pendidikan gratis memang gratis, pendidikan itu seharusnya. BPJS itu memang gratis, ya kan ngapu. Lah itulah gunanya suka rokok itu kan untuk BPJS, gitu. Tidak usah diheboh-heboh aja itu. Maksudnya yang kira-kira yang berkesan tuh apa? Itu yang lebih harus kita fokuskan ke depan kan itu. Kalau itu pun calon wali kotanya sepakat, kalau tidak sepakat sudah cari yang lain. Kira-kira cak itu, kalau saya cak itu masalah sampah. Itu salah satu juga yang menjadi pemikiran. Masalah sampah. Kira-kira cak itu kan. Apa solusi terhadap sampah ini? Iya kan? Sebenarnya kita memang tidak terlalu besar biayanya, tapi akhirnya ini bisa menghasilkan PAD untuk itu juga kan. Organik. Yang organik mungkin kita jadikan kompos. Kompos untuk siapa? Kelak dipakai oleh pertamanan sendiri. Ya kan mupu taman-taman kita sekota ini.
Yang organik kita buat apa? Belikan mesinnya yang untuk jadikan balok-balok kayu, Kayu. jadi papan kayu. Lah ini bisa jadi untuk buat taman, ya kan? Ya, ya. Bisa jadi kelak tuh untuk misalnya apa? Untuk bedah rumah. Kira-kira apa? Itu manfaat. Ada gunanya, kira-kira itu. Nah itu perlu pemikiran bersama, keinginan keluar kita bersama, kira-kira itu. Ya. Itu saya itu kira-kira. Ah tapi kalau kira-kira bakal keduduk, pular kilir ini sekiranya berhenti tidak usah. Saya tidak silau dengan jabatan ini enggak ya. Tidak nih yang. Kau ada pertanyaan tak? Kok bang? Abang ini kan kemarin sempat nyalon DPR RI. Tapi Bukan sempat nyalon. Nak nyalon. Ya nak nyalon. Tapi nama abang tidak ada di detik-detik akhir. Nah, hubungan abang sama partai macam mana gini? Apakah harmonis? Apakah ada? Ya. Partai kan punya pilihan kan. Ya. Mungkin yang dipilih itu jauh lebih baik dari saya kan itu kira-kira. Oh. Mungkin menurut penilaian mereka bahwa saya belum punya kemampuan untuk ke situ. Kan itu kira-kira. Kecewa tak abang? Secara pribadi, secara manusiawi tentu ada rasa kekecewaan di situ. Oh. Ya kan begitu. Cuman itu tadi sama halnya saya waktu 2000 apa? 14 ketika saya kalah. Kecewa. Tapi kita harus kembalikan bahwa yang terbaik menurut kita tuh bukan yang ada di pemikiran kita. Ya. Yang terbaik menurut kita tuh yang di atas atas. itu. Kira-kira kan itu. Ya mungkin ini kan jalan terbaik. Kalau saya nyalon DPR RI kemarin entah buat malu saya, bisa jadi kan. Entah betul apa yang diprediksi itu mungkin saya tidak ada persuara sama sekali kan. Kira-kira saya itu kan. Tuhan kita tidak tahu. Tuhan yang lebih tahu. Biarlah tidak apa-apa. Tidak perlu kecewa-kecewaan Anda. Ya manusiawi kecewa biasa. biasa. Ya, Apalagi dalam politik, bang. Iya. Tapi tidak boleh gitu kecewa langsung gitu. Iya. Tidak ini lagi, tidak tetap. Yang susah itu toh kalau kecewa, cupak tanah juga terganggu. Iya. Nah, cupak tanah abang terganggu tak? Tidak ada. Tidak. Berarti. Bang, terakhir bang. Terakhir. Antum ada tambahan pertanyaan? Ada. Yang terakhir ini bang. Kenapa sekelas abang nih, abang ketua DPRD kota, abang juga dulu suara terbanyak. Walaupun kemarin ini anggaplah abang tidak serius untuk nyalon, ya kan? Karena ada kekecewaan soal abang yang tidak jadi dicalonkan di DPR RI, terus di DPRD provinsi juga rupanya dimasukkan ke Di Selebar DPRD Kampung kota Melayu. di Selebar Kampung Melayu. Nah, paling tidak jabatan abang itu setingkat dengan wali kota sebagai ketua DPR, ya kan? Kenapa enggak abang nyalon wali kota saja? Kenapa abang milih jadi wakil? Kita ini ngukur baju di badan. Kira-kira ya tak? Ya itu. Iya, ngukur baju di badan. Galak-galak ngaco lah cermin kan. Cocok belum gitu. Jangan karena ambisi kita tidak mikir realistis lagi. Ya kan itu. Betul, pengaruh itu penting. Pergaulan itu penting. Ya kan? Cuman zaman kini, apa cukup dengan itu? Kira-kira kan itu. Tidak cukup dengan itu. Ya. Ada yang hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Nah kita tidak siap di situ. Tidak siapnya di situ. Siap. DPR kami ini kan DPR paling susah. Ya kira-kira. Ketika baru dilantik COVID, Perpres 33, kira-kira itu. COVID ya. Jadi habis nih yang DPR ini kira-kira gitu. Nah, iya. Aku nak lanjuti pertanyaan yang habis-habisinan tadi tak bang? Iya, sama itu kira-kira. Tidak lah. Perjalanan dinas dikurangi. Ya, itu kan balik-balik memang sudah diatur. Iya, sama-sama tahu lah. Saya sampaikan ke kawan-kawan dulu, kalau mungkin tidak ada COVID-19, bisa jadi saya kecek. Entah kita ini lacak mano mungkin kehidupan kita ini kan. Iya. Kalau dulunya tidak pernah megang duit, makan megang duit mungkin kan. Iya. Jadilah gaya hidup beda. Siapa tahu Tuhan melindungi kita di situ. Jadi ambil hikmahnya wae, kira-kira gitu. Abang istiqomah ke situ. Iya, haruslah. Kalau biasanya Yang kan jelas hidup ini sementara sana.
Iya. Yang pasti itu mati, tidak tahu kapannya, kira-kira kan itu. Itu. Nah, ngapa boleh dikejar-kejarnya? Oh iya, aku lupa tadi apa ini. Kalau misalnya abang Ida sama Beni Suwarto, mungkin abang sama yang lain. Saya sampai hari ini belum ada terpikir lah ya. Ya belum ada terpikir lah ya. Belum ada terpikir ke yang lain. Dan yang lain juga saya dengar ada pasangannya masing-masing kan. Oh. Iya. Telat abang berarti gitu. Tidak, karena memang dari awal kita nado ini. Oh, memang kita nado kan. Ini kan murni dorongan ini nih, murni dorongan. Dijodohkan. Dan ini memang Jodohkan ya. saya mikirnya panjang, lama saya pikirkan ini. Gitu, lama saya mikirkan. Oke. Kesimpulan deh, apa yang abang mau simpulkan dan apa yang abang mau sampaikan sama masyarakat Kota Bengkulu? Baik. Yang jelas saya pertama karena ini tanggal berapa hari ini? 27 Juli 2024. Tidak sampai sebulan lagi jabatan saya di DPR itu habis. Kami habis tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Ya. Ya udah sebulan lagi. Secara pribadi dan keluarga, saya mohon maaf dengan masyarakat Kota Bengkulu, ya kan? Dengan keluarga, tim, seluruh masyarakat lah. Saya belum bisa maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Bengkulu. Ya. Tapi selama ini apapun itu program yang memang untuk kepentingan masyarakat Kota Bengkulu, saya usahakan semaksimal mungkin, walaupun dengan anggaran yang terbatas. Kira-kira itu. Tuh, jadi secara pribadi atas nama Ketua DPR saya minta maaf dengan seluruh warga masyarakat Kota Bengkulu. Saya mohon pamit, kira-kira 21 Agustus ini masa jabatan saya habis. Kira-kira kan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, minta tolong dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun lah, kira-kira itu ya. Tuh, doakan kami keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, terkait dengan Pilkada 2024 ini, saya sampaikan dengan yang WA saya, baik sana keluarga, tim, family, ya kan. Ya. Apa yang saya sampaikan dengan mereka, mohon doanya, mohon doanya. Jika ini bermanfaat, tolong buka jalannya. Tapi kalau kira-kira banyak mudaratnya, tolong ampun, tutup jalannya. Jangan yang ada jalannya sedikit pun, tutup jalannya. Kira-kira. Kalau ini bermanfaat untuk saya dan warga Kota Bengkulu, tolong doanya supaya dibukakan jalan. Tapi ketika ini ada mudaratnya bagi saya pribadi, keluarga dan seluruh masyarakat Kota Bengkulu, doakan tolong tutup jalan. Jangan ada dibuka jalan itu. Itu sekali lagi, dan saya tegaskan bahwa saya tidak berambisi dan saya tidak pernah minta untuk jadi wakil wali kota, apalagi wali kota. Itu. Aku nak nambahin tadi, kalau merasa kurang, ada yang kurang dari Bang Yanto, ya kan? Masih ada 5 tahun lagi ke depan. Di 27 November lah. Apa aja guys? Bercanda. Bang Yanto, makasih banyak Bang udah hadir di podcast kita. Abang termasuk orang 10 besar yang hadir awal-awal. Yang paling Studio gasnya podcast gitu. pol. Dan omongannya ngegas nih ya. Sampai remnya blong. Ya, terus Bang, sukses selalu. Amin. Salam sama keluarga. Amin. Yang terbaik untuk Abang ke depannya. Harapan kami nanti kalau kami undang lagi jangan kapok Bang. Walaupun Siap. Abang nggak ketua DPR, entah Abang sebagai wakil. Iko BDTV ya masih? Itu BDTV Bang. Hah? Iko apa? Bengkolen. Bengkolen Times. Ya. Bengkolen? Bengkolen Times. Bengkolen Times. Jadi saya doakan semoga Bengkolen Times ini semakin menjadi representasi lah untuk masyarakat Kota Bengkulu, untuk mencari sesuatu yang menjadi apa ya? Barometer. Iya, menjadi barometer untuk Kota Bengkulu ke depan lah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan tambah sukses dan tambah maju lah. Siap, Untuk Bang. Makasih ini banyak. dan rekan-rekan. Makasih banyak Bang. Doanya. Nah, itu tadi kita dengan Bang Yanto, ikutin terus Bengkolen Times yang bukan cacamnian tapi gaspol. Oh, itu ya. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.